Kalau sudah pemilihan dekat, datang. Membuat roa. Membuat roa. Mengambil hatilah. Ada pantun ini, hari Jumat, hari Selasa, pasar pagi banyak ikannya. Kalau cinta sudah di dalam dada, suara takkan lari kemana. Supaya kami ini diperhatikan masyarakat ini. ICD. Informasi seputar Dewan. Informasi seputar Dewan. Informasi seputar Dewan. Mantap. Masih di channel si ICD, Informasi Seputar Dewan. Ini adalah podcast pertama kita ketika kita reses dengan Bapak Rocky, anggota Dewan dari Taman Selatan, Dapil 5, Batang Toru, Marancar, dan Muara Batang Toru. Ini udah ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Oke, kami persilakan Pak. Silakan Pak, bagaimana tanggapan pembawa dengan kehadiran anggota Dewan kita selama ini? Begini, selama ada DPR di sini, kalau sudah pemilihan dekat, datang. Ya. Membuat roa. Membuat roa. Mengambil hatilah. Iya. Jadi, tapi baru ini terjadi, kami minta dari Pak Rocky pembangunan sekitar HP Song baru. Ya. Baru ini kurasa 2022 diminta, 2003 sudah mulai terwujud. Permintaan apa itu Pak? Pembangunan jalan, Ya. lampu sekitarnya, kan? Ya. Hotmik, Peningkatan jalan. peningkatan jalan, kan? Baru ini saya rasa yang terjadi ada DPR berapa yang saya temui, Yang ditemui. Yang memenuhi janji. yang memenuhi janji. Hilang di makan bumi. Makan bumi. Iya, tidak pernah nampak. Nggak pernah nampak lagi. Iya, Tapi hari ini mulai dekat semua. mulai dekat semua. Iya. Tapi kita kan baru selesai reses. Ada pertanyaan untuk Pak Rocky nggak kira-kira? Nah, saya bertanya dulu sama Pak Rocky, macam mana selama ini Bapak tugas di DPRD Taman Selatan ini dan sekitarnya Batang Toru terutama, Marancar Batang Toru, Muara Batang Toru. Silakan Wah, Pak. iya. Silakan. Baik, terima kasih Pak dari Sekretariat DPRD. Jadi begini, pada saat kita reses di 2022, kita mendapat usulan dari masyarakat setempat Desa Pesong Baru, Kecamatan Batang Toru. Ada permintaan masyarakat terkait dengan jalan yang sudah lama tidak dibangun atau sudah dibangun tapi dia perlu peningkatan Dari Lapem ke Hotmik. dari Lapen ke Hotmik. Jadi bukan itu saja, ada juga penerangan jalan umum. Karena bagaimanapun ketika terjadi malam perlu penerangan untuk hilir mudiknya masyarakat di desa itu. Jadi kami sebagai anggota dewan, kebetulan saya sebagai anggota Banggar yang selalu mengkawal dan memprioritaskan daerah pemilihan saya. Kami bekerja sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Komunikasi dengan baik dengan pemerintah untuk melaksanakan program-program yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, termasuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di kecamatan. Pak Prabowo menyampaikan supaya dekat dengan masyarakat, dekat di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jangan jauhi masyarakat, dampingi terus mereka. Apalagi kalau ada misalnya kegiatan-kegiatan sosial, kita berupaya agar hadir maksimal di tengah-tengah masyarakat, supaya ke depan nanti adanya kawan-kawan anggota DPRD yang ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan reses biar bisa masuk dalam RKPD pemerintah daerah. Terima kasih. Dari penjelasan yang panjang tadi, saya ingin bertanya kepada Pak Utapea dan Bapak Panggabean. Apakah Bapak sebagai masyarakat sudah memahami sebenarnya sejauh di mana kewenangan wakil kita ini untuk meloloskan sebuah usulan pembangunan? Baru inilah terjadi. Artinya kan seharusnya yang pertama masyarakat juga harus kita kasih penjelasan. Eksekutif ada ranah kewenangan mereka, DPRD juga ada, dan di mana posisi dewan ketika ingin mendengarkan atau mendajuti aspirasi masyarakat. Alhamdulillah sudah.
jawab dulu. Setelah Ustadz. setelah resesnya dari Pak Dewan, salah satu fraksi dari Gerindra, tadi sudah kita dengar semua apa-apa yang masyarakat usulkan sudah ditampung oleh Pak Dewan. Akan dibangun 2002. Akan dibangun 2023. Seterusnya, kalau kami dari masyarakat meminta ini berkesinambungan seterusnya pembangunan ini agar masyarakat yang akar rumput seperti kami ini Ya. supaya didengar usulan-usulan kami ini agar kami bisa memanfaatkan apa-apa yang telah kami sampaikan tadi waktu rapat reses, Ya. agar kami bisa kesejahteraannya, ya maklum kami dari masyarakat di sini kan petani semua. Ya, betul. Kalaulah jalan ini nanti sudah Dibangun, ataupun ditingkatkan. ditingkatkan, ya otomatis hasil-hasil dari pertanian bisa membawa kesejahteraan untuk bagi keluarga kami semuanya dan untuk anak-anak cucu kami semuanya. Tapi begini Pak, Ya, begini. Kadang masyarakat kan dalam menyampaikan permintaan, ya, kadang kalau kami lihat laporan reses itu semau sampai 20, bahkan lebih. Bangun ini, jalan usaha tani, bangun ini. Ternyata yang dapat diproses itu mungkin 2, 3, atau 5. Artinya kita juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa terbatasnya anggaran. Jadi maunya jangan terkesan nanti, oh Dewan ini asli banyak yang diusulkan, nggak jelas nih anggota Dewan ini banyak yang diusulkan. Artinya Dewan terus bekerja sesuai kewenangannya, tapi tidak semua itu bisa disahuti gitu. Maksudnya kita ingin ngasih tahu sama masyarakat. Bagaimana tanggapannya tuh? Sedikit saya sampaikan, barangkali karena ini spesifik di Desa Pesong Baru, Iya. makanya kita bicara Desa Pesong Baru. Iya. Kalau usulan-usulan itu banyak yang sudah kita tampung, termasuk kelurahan desa yang ada di Kecamatan Batang Toru, termasuk di Kelurahan Wek 2, Wek 1, Aik Pining. Ada pembangunan? Ada untuk tahun ini, yang mana Desa- itu Desa udah kita Napa, serap. Desa Napa. Desa Napa juga, itu kita serap kemarin-kemarin. Karena kebetulan reses kita di Desa Pesong Baru, maka yang kita sampaikan yang ada di Pesong Baru yang akan dibangun. Berarti datangnya kita hari ini adalah sekaligus menjawab keluhan atau aspirasi yang ada di 2022. Iya, 22. Oh, begitu. Tapi kan dalam hal untuk pelaksanaan kan ini belum terwujud. Tapi udah ditetapkan pagunya di dinas terkait. Udah ada barang itu di situ. Artinya peningkatan jalan itu udah ada di situ judulnya. Tinggal pelaksanaannya. Oleh-oleh lah ini ceritanya. ya. Artinya nanti jangan sampai masyarakat juga kaget tiba-tiba datang apa itu. Ini kok datang gitu aja gitu. Ternyata ini kan artinya ada perbuatan kita di situ sebagai wakil rakyat. Barangkali itulah kira-kira yang topik dari pembahasan kita yang yang spesifik tadi. Sebenarnya harapan dari yang pertama, sebenarnya podcast ini menunjukkan bahwa DPRD itu sebenarnya bekerja. Jadi kita asumsi-asumsi masyarakat tentang DPRD, kami sebagai sekretariat sebenarnya ingin meluruskan DPRD setiap tahun itu bekerja sesuai dengan kewenangannya. Kalau selama ini reses itu dikatakan hanya menampung aspirasi, kali ini enggak. Reses ini adalah menyahuti, bukan lagi menampung, menyahuti. 2022 ada usulan pembangunan masyarakat, peningkatan jalan, pemasangan LPJU. Hari ini DPRD tadi sudah menyampaikan bahwa yang 2 permintaan itu insya Allah akan dibangun tahun ini. Jadi reses kita adalah reses menindaklanjuti, bukan lagi reses yang sekedar menampung. Nah, itu makanya kita bikin podcast ini. Kami punya kewajiban juga untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRD. Nah, jadi seperti Bapak tadi ada pantun ini. Hari Jumat, hari Selasa, pasar pagi banyak ikannya. Kalau cinta sudah di dalam dada, suara takkan lari kemana. Alhamdulillah. Iya, betul nggak Pak itu? Betul. Kalau sudah berbuat, rakyat tidak akan lari. Alhamdulillah Pak, ini sebagai Pak Dewan di sini. Mudah-mudahan Pak Dewan berkesehatan panjang umurnya. Amin. Kami juga bisa dikunjungi ataupun
reses pada tempat saat ini supaya kami ini diperhatikan masyarakat ini. Seperti inilah baru ini kali lah terbuka ini reses Iya. begini. Makanya Dewan itu datang. Ya. Ini udah kita kerjakan, ini Ya, kerja kami ya. bersama Pak Bupati, sudah tersauti. Akhirnya masyarakat tidak hanya sekedar mendengar tampungan, tapi sudah tindak lanjut. Itulah sekali lagi saya katakan tadi seperti tadi, mudah-mudahan Pak Dewan kita ini dari fraksi Gerindra diberikan oleh Allah SWT kesehatan, Amin. panjang umurnya, murah rezekinya, agar aspirasi kami itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Sedikit juga informasi terkait masalah reses. Bagi kami itu dilaksanakan 3 kali dalam setahun ya. Sebagai anggota dewan, kita akan rotasi ke daerah-daerah atau desa-desa lain lagi. Artinya Karena reses- keterbatasan. Iya, iya. Nah, gitu loh. Jadi kita kan tidak mungkin kita undang semua dari setiap desa kita kumpulkan di satu ini, susah juga. Karena kenapa? Mungkin barangkali itu menambah biaya yang sangat besar. Jadi sekitaran-sekitaran desa itu aja yang kita undang. Barangkali nanti ke depan akan kita buat rotasi lah, pergantian desa di mana lagi kita akan reses dan menampung aspirasi-aspirasi masyarakat. Soalnya kalau memang dalam desa itu ada kira-kira yang sebelum reses ada usulan-usulan sudah bisa terkonfirmasi sama kami, biar kami juga bisa membawa sebuah pembangunan ke daerah itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Pak Dewan Ya. kesehatan. Ya. Ya, siap. Oke, demikian podcast tentang ICD tentang reses aspirasi. Jangan lupa di like, share, komen di channelnya ICD. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Intinya sebenarnya pembelajaran untuk kita semua bahwa DPRD punya kinerja dan inilah salah satu contohnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ICD. Informasi seputar Dewan. Informasi seputar Dewan. Informasi seputar Dewan. Mantap. Mantap. ICD, informasi seputar dewan.